Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya abtina muljaki para alim, para ulama wa nakhussu bi dzikri huna khadimul majlis dzikrul ghafilin Pamanda Kiai Haji Raden Muhammad Ghiyas Ramzil Barkisai mata'allah bituli hayatihi. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, rezekinya dilancarkan dan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya abtina muljaki cukan para guru-guru kita semuanya, saya bedah ada atau para masyayikh mantar beliau-beliau cukan panjang umrah hajat kabul bi Allah Subhanahu wa taala. Tercukan saya abtina muljaki para hadirin, para hadirat bada seratin di balian kieu kibada seberati mantar mantar lanceng umur, mantar hajat tapi kabul bi Allah Subhanahu wa taala. Semua keinginan, semua angan, semua cita-cita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tercukan saya abtina muljaki tuan rumah semangken Bapak Nur ki. Bapak Nur sareng Bu Nur. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana beliau menyambut kita semuanya, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dan disambut oleh para malaikat-malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Mon kula kienga beberapa minggu sebelumnya ki tempat Kak Dinto ki saya bun sebun lauk bun deja kalau tak oning di Madaja di Malau temur barat tak oning tak sampai semangkin kalau tak pate oning mun bada undangan rakula temur jalan ra pernah dapat ke Klampar kulit temur jalan tembus dapat ke hutan di mah temur jalan oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Mon ra imam ke imam beliau menyampaikan kisah tentang hidupnya beliau selama berada di kota Tarim. Kota Tarim di mana beliau belajar. Beliau adalah kakak kelas Abtina kacek 4 tahun. Beliau kakak kelas kacek 4 tahun. Beliau membawa sebuah kisah tentang Sayyidina Imam Abu Bakar Basyomeleh. Seka dimah astana beliau keluar dari kemah, dari kuburan kiki nggak sampean? Ngapain nggak sampean? Nggak ki. Keluar dari kuburan paneka Al Imam Abu Bakar Basyomeleh. Munten kulah beda kisah selain. Tarim paneka beda sebuah masjid. Senyamanah Masjid Baharmi. Masjid Baharmi paneka andien kakek dari Syekh Ali bin Abdurrahman Baharmi. Saya pernah datang ke majelis kita, dosen Abdinah oning sampean. Si Abid pun okay. Ternyata salah satu kakek beliau yang bernama Syekh Mas'ud adalah salah satu ulama besar di kota Tarim. Sehingga pernah suatu hari beliau pada hajat saya harus segera dilaksanakan. Akan tetapi pon dapat ke baktona duhur. Akhirnya beliau mangkat ke Masjid Baharmi, sholat 4 rakaat. Karena terburu-buru, akhirnya beliau cepet-cepetan. Apa bahasa Madurana? Keburu tulian. Sholatnya balapan ki. Karena beliau salah seorang ulama besar, salah satu wali besar. Ternyata tiang saya beda budidah beliau negur aca-aca tiang paneka aca-aca, wahai imam benih nggak paneka sholat orang mukmin tiang saya ngocawan itu benih orang tiang saya ngocak. Sampai sekarang ada tulisan hadis syariah allati raddat alal musalli beda sampai semangkin beda masjid beliau tiang paneka
saya menegur orang yang saya salat. Al-Imam Syekh Maksud paneka ngecit pas salat tak husuk. Siapa saya negur sengkok? Pas salam ternyata tiang. Paneka saya pertama. Beda saya nomor 2 Masjid Asmanah, Masjid Al-Khirit mun tak salah. Masjid paneka negur orang yang saya salat, saya bacaan salah. Beda orang salah baca surat dari surat At-Tin nyasar ke surat Al-Asr. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kan nyasar jauh dari At-Tin nyasar ke surat Al-Asr. Ternyata tiang paneka juga saya negur. Apa bener bi tiang. Wattini watur illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ternyata tiang paneka saya tarin. Mun Madurah mun Makassar deki lemah mun beda labenga sampean assalamualaikum. Cek tako ki. Ya tako. Ngara terus ngucap salam ke sampean nggih. Baraka alhamdulillah ya rabbil alamin. Semangken alhamdulillah kita berada di malam salah satu malam paling mulia dalam agama Islam. Salah satu malam paling viral dalam agama Islam, yaitu malam Asyura. Eka di syariat menganjurkan bagi umat Islam, umat muslim dan muslimat untuk menghidupkan malam tersebut. Alhamdulillah kita semuanya beri Allah Subhanahu wa taala hidayat dan taufik sehingga bisa hadir bersama-sama di majlis dzikrul ghafilin. Sehingga dimah kita juga membaca wirid bersama, membaca zikir, beristighfar, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga dimah ini semuanya karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita wajib asyukur malam semangken ternyata kita dijadikan orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah menurunkan pada malam ini fuyudat ar-rabbaniyah, rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah-berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangken mun sampean bisa nyengok ki mungkin semangken bada ocan keng cahaya ocenah benih aing, cahaya berkah, cahaya rahmat. Keng kita tak bisa ki. Beda saya bisa nyengok ocan paneka. Mas Herung. Engki alhamdulillah rabbil alamin. Hari Asyura bada 12 amalan. 12 amalan yang dikhususkan di hari Asyura. Kenapa? 12 itu salah satunya adalah apa tadi? Mengusapkan anak yatim. Fi yaumi Asyura asyrun tattasil. Di hari Asyura ada 10 amalan yang dikerjakan. Wasnanin laha walaha fadlun nukil, dan disambung dengan 2 yang lainnya. Berarti 10 tambah 2. Jumlahnya kenapa? 12. Walaha fadlun nukil, dan semua 12 ini memiliki fadilah yang dinukil dari para ulama dari Nabi Muhammad SAW. Saya pertama sum, seli, sil, zur aliman, ut waktahil. Saya pertama sum, panapa sum? Apasah. Sum paneka apa? Apasah Asyura. Nawaitu sauma Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Berhubung laku panekah bertepatan dengan hari Kamis, jadi bisa tambah nawaitu sauma Asyura wa yaumil khamis, ben hari Kamis ben kenapa? Asyura pertama, nawaitu sauma Asyura wa yaumil khamis. Dan terakhir apasah bulan haram. Bulan haram paneka Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, Rajab ke. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Tabuna Rasulullah SAW, barang siapa seapasah 1 hari di bulan haram sempak paneka
paneka pahalana seperti puasa selama 700 tahun. Jadi laku paneka bade telok nih telok niat nawaitu sauma asyura wa yaumil khamis wa sunnatal hurum lillahi ta'ala. Jadi bade telok nih niat. Oke. Pertama sum wa sholli. Kenapa sholli? As-salat. Sholli paneka salat. Salat kenapa? Salat apa baik? Saya penting elakoni. Salat sunnah saya tak pernah salat sunnah duha. Laku mulai salat sunnah duha. Saya istiqomah salat duha 2 rakaat, tambah jadi 4 rakaat. Saya tak biasa cek malam salat sunnah tahajud. Bada faedah boleh. Dalam salat tahajud paneka ternyata bisa ditambah menjadi 5 niat. Kenapa niatnya? Usolli sunnatat tahajud wal hajah, usolli sunnatal hajah. Gabung ke. Usolli sunnatat tahajud wal hajah wat taubah wal istikharah. Kenapa? Usolli sunnat tahajud wal hajah wal istikharah wat taubah wal wudu. Tetile lemaki lillahi ta'ala. Jadi sekali sholat 2 rakaat langsung mendapatkan 5 fadilah, 5 ganjaran. Usolli sunat tahajud wal wudu wal hajah wat taubah wal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Jadi 5 niat digabung dalam 2 rakaat. Insyaallah pahalanya sama. Apakah istikharah panekah harus dilakukan ketika kita memiliki pilihan? Sampean misalnya mahbub andi pilihan. Andi pun mahbub. Pun andi kan? Selain siapa ki? Mas Agung andi pilihan antara Juleha bi Juminten. Beda saya sama Juminten subuh. Beda. Ki Prabanten. Oh. Yang biasanya istikharah panekah kan harus ada pilihan ki. Baru salat istikharah. Juleha otabah Juminten akhirnya salat istikharah. Sama saya bagus, saya coba. Ternyata pas Mas Agung salat istikharah dua-duanya bagus sih. Ya langsung semuanya ambil. Dan ternyata istikharah tak mabi tidak harus memiliki pilihan. Bagaimana itu? Apakah memiliki efek positif? Apakah istikharah kita berpengaruh dalam hidup kita? Iya, ternyata istikharah ini tidak harus memiliki pilihan. Bagaimana itu? Ketika kita istiqomah salat istikharah, kemudian bu ibu misalnya ya, bu ibu ini pergi ke pasar, meleh cuko, beda saya kanan, beda saya kiri. Tak mabis istikharah bu, okay? Langsung sampean karena sampean istiqomah istikharah bi Allah Subhanahu wa taala gerak atenah meleh sebelah kanan. Karena istiqomah istikharah. Ternyata pas dapat ke Roma, pas muka saya cukup saya beli saya bagian kanan, ternyata bagus. Tetangkena meleh saya belah kiri. Ternyata saya sebelah kiri tak bagus. Paneka karena sampean istiqomah salat istikharah. Oke, paneka sum sholli. Kenapa sholli? Salat. Wasil. Sum sholli sil. Kenapa sil? Silaturahmi. Oke. Laku paneka bulana arena silaturahmi. Mon tarim istilahna hari Asyura paneka Idul Aulad wal Aitam. Hari rayanya anak kecil dan hari rayanya anak yatim. Mon tarim pas hari Asyura jalan paneka banyak nakana aleng-leng dari pintu ke pintu. Untuk apa? Untuk mengambil barokahnya Asyura. Jadi tuan Romana pun nyiapaki jajan manisan ki pese sebuan. Jadi nak karena pas hari Asyura seneng kapi. Oleh karena itu dinamakan dengan hari rayanya al-aulad anak kecil wal aitam dan orang jatim. Paneka sil silaturahmi. Sum sholli sil wa zur'aliman. Saya keempat, amalan saya keempat adalah zur'aliman, ziarah ke orang alim. Jadi sampean laku rombongan ki nyeper ke Cemanis, ke Cempih, keng tak oleh kosongan ki bah kaju ki.
gibah genteng peseh ya. Paneka pokok langsung sedekah ya. Karena termasuk amalan bulan hari Asyura adalah sedekah. Sum sholli sil zur aliman ud waktahil. Paneka ud paneka apa ud? Iya datul marid menjenguk orang sakit. Keng mau semangken bek-abek mengkhawatirkan. Kamu takut. Ngara bisa silaturahmi ke orang saya sakit atenah ngara bisa. Membedekan saya sakit ate seperaki tak pun apa takut galau deki pas sakit ki. Paneka saya nomor 5. Saya nomor 6 iktahil. Kenapa iktahil? Memakai kuhul, memakai celak ki. Pas sampean sebelum salat subuh angkui celak. Keng mandi gelo, Mas Bu Andi langsung angkui celak. Oke. Angkui celak. Apa? Fadilah orang yang ngangkui celak hari Asyura insyaallah tak kening penyakit mata sepanjang satu tahun. Maneka iktahil. Sum sholli sil zur aliman ut waktahil wara saliyati mimsah tasaddaq waktasil. Ben seranah orang yatim imsah. Kenapa imsah? Eosap. Jadi laku paneka rameh eman kaman banyak santunan anak yatim. Biasanya pas mahal kiam alongling anak yatim ki. Pas eosap seranah ki. Pas eosap pas apa? Karena di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sya'ratin masah tahafi yaumi Asyura paneka setiap helai satu rambut dari anak yatim yang engkau usapkan akan mendapatkan tambahan 1 derajat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada orang mau di atas tok orang tak kening kapira. Akhir mekomek male oleh kapi apa obon ki. Tak mabi ki cukup wasap aki. Wara saliyati mimsah tasaddaq wa tasil. Kenapa tasaddaq? Bersedekah. Jadi laku momen pas ki. Zur aliman ziarah ke orang alim kecempi plus sedekah. Ki. Mereka momentumnya pas kebakaran sehari sebelum Asyura. Mereka memang Allah Subhanahu wa taala telah mengatur ini semuanya supaya sampai yang tergerakkan hatinya untuk menggunakan momen ini memperindah Masjid Darul Faqih. Jaklopai laku rombongan ki. Oke, anu kapi. Insyaallah. Malam lagu ngebon bayi apa ngebon terus kenapa tasaddaq wa tasil. Kenapa tasil? Mandi ki. Saya tak pernah mandi laku oke. Dua hari mandi sekalian setahun laku paneka momen untuk mandi. Oke. Ternyata agama Islam paneka mengajarkan kita untuk bersih dan rapi. Oke. Si awal apa? Iktasil esroman mandi. Ngara oning ki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oning badu umat saya tak pernah mandi ngara. Akhirnya esroman mandi ki. Coba. Saya niat lagi sekalian, Bu. Pas 5 kali ya. King pun mandi sampean kan laku apa sah ki. Pas egobai dalil untuk mandi supaya menyegarkan diri. Jangan sampai pas mandi dalam keadaan puasa pas abid jeding. Ducong terucong ya. Pas puasa ake jeding. Batal deh kan ya. Mereka saya nomor 10. Sum seli sil zur aliman ud waktahil wara saliyati mimsah tasaddaq wa tasil. Saya nomor 10 wa wasi' alal iyali wa qallim dhufra. Dan bagi yang memiliki istri langsung paham. Si andi anak, si andi istri paneka
dianjurkan untuk wasi alal iyal, diperbanyak. Saya biasana oleh sebu debu teti lema ya, lema ibu biasana minta emas ki bu ya. Minta emas nih emas. Semakin larang bu emas bu. Engki. Caranya ada remah pak bapak sekalian supaya bisa menghindar dari ini semuanya. Oke. Pas ibu-ibu ini minta mas semakin asyura mas, tak terlalu melihat emas mas. Oke. Sampean neneng bayi pak, neneng bayi. Iya le, insyaallah le. Mas ngiring mas beli emas, engki. Mas mak neneng bayi sampean mas. Karena diam adalah emas. Jadi sampai tak perlu beli emas. Neneng bayi pas minta. Paneka diam adalah emas. Paneka bagi saya Andi bini, saya Andi saya Anda. Saya jombloan jomblowati tidak remah. Ternyata jumlah jomblowati paneka tak masuk ke kategori bahwa si al iyal, akan tapi masuk ke kategori sedekah. Sampean meskipun sampean ini jomblowati, jak kelopai sedekah. Lambak pada kisah seorang jombloan, keng jomblo paneka orang soleh, salat subuh masjid, salat duhur masjid, salat asar masjid. Pas salat asar orang jomblo paneka tak andi panapan, hanya memiliki harta yang berupa pakaian yang sedang menempel di badannya. Paneka jomblo si dalam kisah ini. Ketika selesai dari masjid salat asar menuju ke rumahnya, bini anyanter. Beni minta ternyata minta sedekah. Nih bina paneka. Wahai kamu, wahai sampean mas, kula minta sedekah kebenak kana kula bedai compok tak ngakan, tak andi kelampi. Ternyata jomblo sesoleh paneka yang tidak memiliki harta selain pakaian yang ada di badannya, mengajak pengemis tadi untuk menunggu di depan rumahnya. Apa yang dilakukan oleh jomblo ini untuk mengambil kesempatan di hari Asyura, dia masuk ke dalam rumahnya dan melepas pakaiannya dan diberikan kepada pengemis dari balik pintunya. Beri jombloan paneka ke pengemis. Akhirnya pengemis paneka doa, ya Allah albasakallah hulalal jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau telah memberi aku pakaian ini, semoga Allah mengganti dengan pakaian-pakaian surga. Akhirnya jombloan paneka ngaca amin. Pas dapat maghrib sholat eroma, tidak berani berangkat ke masjid, gak punya pakaian. Isya sholat eroma. Apakah boleh sholat dalam keadaan telanjang? Boleh tak boleh? Boleh, mau tak andi pakaian boleh ya. Keng eroma jalan pas tandi kelampi kok mangkat ke masjid bahaya dikit. Ternyata pas malam depak malam beliau tertidur. Di dalam tidurnya sami'a hatifan, beliau mendengar suara yang tidak ada wujudnya. Benitoun ke? Benitoun di dalam mimpinya, ya abdi wahai hambaku, sebagaimana engkau telah memuliakan Asyura dengan bersedekah pakaianmu satu-satunya, maka engkau akan mendapatkan pakaian di surga. Di dalam mimpinya muncul seorang wanita, hauraun jamilah, bidadari secek ratinah. Mereka jombloan mau mimpi bahaya, oke? Mimpi wanita bidadari secek ratinah. Pas saya tanya aki jombloan paneka, aduh le siapa sampean le? Macet tak ratinah le. Akhirnya wanita ini menjawab, abtinah Asyura, aku adalah Asyura. Ternyata asmana paneka Asyura. Mak bisa sampean Asyura? Iya, aku adalah Asyura yang telah engkau muliakan, sehingga Allah mengutusku untuk memuliakanmu, karena dia telah sedekah di hari Asyura, akhirnya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa bidadari. Karena dia jomblo mendapat bidadari. Pas cek dari tedungah
ternyata kamarnya beliau, kamarnya Jumbulan Paneka ro'om, tak pernah ro'om seperti sebelum-sebelumnya. Akhirnya ambil wudhu, salat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jika benar dia adalah balasanku, jika benar Asyura, bidadari yang tadi aku mimpikan adalah balasanku, maka cabutlah nyawaku saat ini juga, ya Allah. Karena rindu surga, rindu bertemu bidadari. Akhirnya setelah doa Al-Fatihah langsung meninggal filhal, langsung meninggal di tempat, karena keberkahan bersedekah di hari Asyura. Jadi pas Jumulwati cek kolopai sedekah. Keng tak mabi minta doa ya Allah, pas bahaya nih kan. Cukup bidadari di dunia aja dulu ya, bidadari di akhirat nanti belakang-belakangan. Oke. Paneka saya nomor 10, saya nomor 11. Wa qallim dzufra. Saya andi koko lancang, qallim epotong. Darema carana, cara motong kuku mon apa ini? Tangan ya. Tangan mulai dari jari telunjuk. Okay. Jari telunjuk terus ke jari tengah, ke jari manis, ke jari kelingking, terus sebelah kiri dari kelingking berapa? Manis, tengah, telunjuk, terus jempol, akhiri dan finish di jari jempol sebelah kanan. Paneka mon bagian kanan, mon bagian tangan, mon bagian sokoh dari kemah. Dari kemah percampur tak pernah bagi. Mulai dari kemah, dari pojok kanan jari kelingking, langsung sampai ke jari kelingking sebelah kiri. Mun bagian sokoh. Paneka saya nomor 11 wa qallim dzufra. Saya terakhir saya nomor 12 wa suratul ikhlas kul al-fantasil. Saya terakhir membaca surat al-ikhlas sebanyak berapa? Kul al-fantasil sebanyak 1000 kali. Mun sampean kuat, mun andi semangat lebih, ngireng baca surat al-ikhlas sebanyak 1000 kali. Paneka amalan saya badah dalam hari Asyura. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekali taufiq, semoga manfaat. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.